Tanpa pergi jauh, sambal baba. Alhamdulillah. Selamat untuk sambal baba. Karena sambal baba sudah menjadi juragan zaman now episode ini akan mendapatkan dana tambahan sebesar 10 juta rupiah. Yeay, alhamdulillah sambal baba Papua menjadi pemenang peserta terjuragan di Juragan Zaman Now hari ini. Ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Dan juga kita membuka investasi sebesar 200 juta. Kami berharap ada investor. Dan kapital investment yang kami butuhkan 200 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Dia satu outlet aja kapasitasnya tuh 200. Mau pakai 60 juta tuh sangat tidak perlu. Ya maksudnya ya kan maksudnya kalau Bentar dulu. Siapa belum tentu. Satu-satu dulu. sih ini. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan langsung saja kita ketahui bersama, maka dari itu kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. mungkin saya mulai dengan Mas Ari dan Mbak Katisya. Pertama, selamat karena sudah dari bencana COVID berhasil walaupun mengalami istilahnya musibah karena dikeluarkan, tapi bisa memutar ini ke bisnis, ide yang bagus, yang menarik. Jadi kita sangat suka ceritanya dan semangatnya sebagai entrepreneur. Kita juga suka kreativitas produknya dan rasanya juga enak. Mungkin pasti ada masukan untuk memperbaiki produknya atau segala. Mungkin pasti ada masukan dari sana sini. Tapi overall we very like your vision and your product. Mungkin pertanyaan dari kita, apakah produk ini scalable, ya kan? Oleh karena itu setelah kita diskusi, kita sepakat tidak bisa memberikan bantuan. Tapi kita tertarik untuk investasi 200 juta. Dan ini oleh 3 mentor, Pak Reno, Pak Rex, udah paling master lah di Indonesia di bidang kuliner. Tambah saya sedikit-sedikit lah kasih masukan. Tapi mungkin kita mau mengomongin secara percentage-nya. Sementara pemikiran kita ke arah 30%. Silahkan dipertimbangkan. Iya. Coba coach ya. Coba, Runding. mau dirundingkan terlebih dahulu bersama mentornya? Iya. Kalau mungkin berani angkanya ya. bisa agak lebih tinggi, di angka 500 mungkin Kita no negotiable. negotiable. Oh, 10. Tadi konfirmasi lagi 30% untuk 200 juta. Jadi mau bersalaman atau no? Gimana, mau bersalaman atau tidak? Oh, silakan Mbak. Iya, pastinya di luar dari ekspektasi ya. Kita nggak siap dengan tawaran itu udah pasti. Tapi sebenarnya tadi kita coba yakinkan sama Coach Dewa. Kang Dewa bilang sebenarnya yang dilihat bukan nominal sih. Jadi dengan siapa kita berpartner gitu. Jadi kalau hanya 200 juta dirasa tidak terlalu banyak, nanti ketika kita sudah berpartner itu bisa menjadi berlipat-lipat gitu. Jadi jangan dilihat nominalnya, tapi lihat dengan siapa kita berpartner. Itu sih yang kecil. Ya, jadi dengan keputusan saya dan Pak Sebastian untuk berinvestasi di Japanese roti Jepang Saho ya, semoga network kita, pengalaman kita yang sudah
kami alami bisa diimplementasikan. Kesalahan-kesalahan yang kita buat sebelumnya juga bisa diimplementasikan. Jadi Saho ini tidak mengulangi kesalahan yang dulu kita pernah buat. Ya intinya kita sharing, kita tidak mau menggurui, tapi kita mau grow sama-sama. Jadi looking forward to be working together. Kita lanjutkan ke peserta selanjutnya, silakan Pak Rex. Ya, buat Mbak Heldawati ya dan Mbak Gadis ya. It's a good business, bangunlah sebagai ikon Palangkaraya ya untuk menjadi wisata dan destinasi teman-teman, dan juga dikonsider tadi pertimbangan dari saya untuk mencoba menggarap market B2B Horeca ya, karena itu sangat potensial. Dan singkat aja, untuk itu kita memutuskan untuk memberikan bantuan support ya senilai 15 juta rupiah. Kami berterima kasih kepada seluruh panelis yang sudah mengapresiasi kami, usaha kuliner kami Ketupat Kandangan Baban, dengan memberikan support dana sebesar 15 juta rupiah. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana komentar dan juga keputusan untuk Kakak Yamin. Kira-kira gimana, deg-degan? Iya. Tapi kita langsung tanyakan saja pada tim panelis. Silakan Ibu. Halo Kakak Yamin, terima kasih sudah membawa makanan Papua tanpa kita harus ke Papua. Jadi banyak yang sudah mencoba makanan Papua sebelum harus ke Papua. So thank you. Dan kami memutuskan untuk tidak memberikan investasi kepada Sambal Baba, tetapi kami akan memberikan bantuan modal senilai 20 juta rupiah yang mungkin bisa menjadi dasar untuk melebarkan sayapnya ke kota-kota lain di sana. Baik, Bu Dian. Itu udah amazing banget. Dan jujur tadi agak rasa deg-degan waktu baru mulai, dan waktu penyampaian pada saat diinformasikan juri itu lebih deg-degan lagi. Tapi alhamdulillah udah selesai. Yeay, terima kasih banyak. Akan langsung bertanya dulu kepada Pak Reno. Pak, siapa yang menjadi terjuragan di episode kali ini, Pak? Iya, memang episode kali ini juga kita diskusi banyak ya, karena buat kami semua, kalian semua juragan hebat-hebat lah. Dan I mean what I say. Datang dari background berbeda-beda, challenge yang berbeda-beda, dan visi yang kedepannya juga yang berbeda-beda. Jadi saya ucapkan congratulations udah sampai di tahap ini. Namun menghormati cara main kita di Juragan Zaman Now, saya mau bagaimanapun harus memilih salah satu juragan di episode kali ini. Jadi yang akan kami nobatkan sebagai peserta yang terjuragan adalah Saya jadi ikut deg-degan nih, Pak. tanpa pergi jauh Sambal Baba. Alhamdulillah. Selamat untuk Sambal Baba. Karena Sambal Baba sudah menjadi juragan Zaman Now episode ini, akan mendapatkan dana tambahan sebesar 10 juta rupiah. Yeay, alhamdulillah Sambal Baba Papua menjadi pemenang peserta terjuragan di Juragan Zaman Now hari ini. Ya. Dan pemirsa, demikianlah Juragan Zaman Now Season 4 pada hari ini. Tapi kira-kira siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis, dan apakah mereka akan mendapatkan tambahan modal ataupun dinobatkan sebagai terjuragan? Maka dari itu, saksikan terus Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.